Asam dan basa dalam larutan dijelaskan melalui perpindahan proton menurut teori Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah zat yang mendonorkan proton atau H+. Basa adalah zat yang menerima proton. Air berperan sebagai pelarut dan bersifat avoter. Larutan air dapat bersifat asam, basah, atau netral tergantung keseimbangan ionnya. Larutan asam yaitu H+ akan menjadi OH-. Larutan basah yaitu OH- akan menjadi H+. Larutan netral yaitu H+ sama dengan OH-. Air akan mengalami autoionisasi ketika air mengalami disosiasi secara reversibel menjadi ion hidrogen atau H+ dan ion hidroksida atau OH-. pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan larutan secara kuantitatif. pH sama dengan minus logaritma konsentrasi ion H+. pOH sama dengan minus logaritma konsentrasi ion OH-. pH ditambah pOH sama dengan 14. Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. pH larutan ditentukan dari konsentrasi asam atau basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh tingkat ionisasi dalam air. Asam kuat adalah terionisasi sempurna, asam lemah yaitu terionisasi sebagian, basa kuat menghasilkan OH- secara sempurna, basa lemah yaitu menghasilkan OH- sebagian. Asam lemah membentuk kesetimbangan saat terionisasi dalam air. Tidak semua molekul asam terionisasi. Asam Ha terionisasi secara bolak-balik menjadi ion hidrogen dan ion A-. Tetapan ionisasi asam dinyatakan dengan Ka. Nilai Ka menunjukkan kekuatan relatif asam. Semakin besar Ka, maka asam semakin kuat. Basa lemah mengalami ionisasi sebagian dalam air. Basa B bereaksi dengan air dan membentuk ion BH+ dan ion hidroksida secara kesetimbangan. Kesetimbangan ionisasi dinyatakan dengan Kb. Basa lemah memiliki nilai Kb kecil. Reaksi asam basa selalu menghasilkan pasangan konjugat. Asam setelah melepas H+ menjadi basa konjugat. Basa setelah menerima H+ menjadi asam konjugat. Hubungannya Ka dikali Kb sama dengan Kw. Asam poliprotek mampu melepaskan lebih dari satu proton. Ionisasi terjadi secara bertahap, yaitu Ka1 menjadi Ka2, Ka2 menjadi Ka3. Garam yang dilarutkan dalam air dapat mempengaruhi pH larutan. Asam kuat plus basa kuat menjadi netral. Asam lemah plus basa kuat menjadi basa. Asam kuat plus basa lemah menjadi asam. Sehingga terjadi reaksi hidrolisis garam. Oksida diklasifikasikan berdasarkan sifat asam basanya. Oksida asam adalah bereaksi dengan basa. Oksida basah yaitu bereaksi dengan asam. Oksida avoter ialah bereaksi dengan asam dan basa. Teori Lewis menjelaskan asam basa berdasarkan pasangan elektron. Asam Lewis adalah penerima pasangan elektron, kemudian basa Lewis ialah pemberi pasangan elektron, sehingga tidak melibatkan proton atau H+. Larutan buffer berfungsi menjaga pH agar tetap stabil. Tersusun dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya untuk menahan perubahan pH saat ditambah asam atau basa. Persamaan Henderson-Hasselbalch digunakan untuk menghitung pH larutan buffer. pH sama dengan pKa ditambah logaritma konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Asam dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan dan jenis senyawanya. Asam kuat mengalami terionisasi sempurna. Yang kedua, asam lemah mengalami terionisasi sebagian. Ketiga, asam organik adalah asam yang mengandung karbon. Keempat, asam anorganik adalah asam yang tidak mengandung karbon. Contohnya HCl. Perbandingan ketiga teori asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius berfokus pada ion H+ dan OH- dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry berfokus pada transfer proton. Yang ketiga, teori Lewis berfokus pada pasangan elektron. Teori Lewis memiliki cangkupan yang paling luas.
Demikianlah pemaparan materi mengenai konsep asam dan basa yang dapat saya sampaikan. Diharapkan kita dapat memahami konsep asam dan basa beserta sifat, klasifikasi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan bidang sains. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian.